Selamat bertemu mahasiswa. Saat ini kita akan membahas materi kuliah tentang ekologi zona estuari. Pembahasan materi ini merupakan salah satu pembahasan dari mata kuliah ekologi perairan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang ekologi ekosistem estuari, mari kita lihat beberapa pengertian dasar terkait ekologi estuari. Estuari adalah area pantai semi tertutup di mana air tawar bertemu dan bercampur dengan air laut. Titik utama dari ekologi ini adalah tempat percampuran air tawar dan air laut. Estuari sering juga disebut sebagai daerah ekoton atau daerah peralihan antara habitat tawar dan habitat air laut. Sebagian besar ekosistem estuari didominasi oleh substrat berlumpur. Di ekosistem ini, banyak organisme hidup dengan tidak menetap. Mereka lebih banyak hidup dengan menjadikan estuari sebagai tempat persinggahan, mencari makan, berlindung, memijah, atau sebagai tempat pembesaran. Kita akan membahas 3 hal terkait ekosistem estuari. Yang pertama adalah karakteristik fisik yang terdiri dari salinitas, pergerakan air, oksigen, kekeruhan, nutrien, substrat, dan suhu. Kemudian, kita akan membahas adaptasi organisme di ekosistem ini. Dan kita juga akan membahas komunitas di estuari. Salinitas adalah salah satu karakteristik fisik yang unik di ekosistem estuari. Di ekosistem estuari, salinitas bervariasi dari 35 ppt sampai dengan 0 ppt. Salinitas rendah berada di dekat sungai, sementara salinitas yang tinggi berada di dekat lautan. Air dengan salinitas yang lebih tinggi berada di bawah. Di ekosistem ini juga terjadi fenomena baji garam yang bergerak bersama pasang surut. Salinitas yang berfluktuatif menjadikan estuari dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat salinitasnya. Yang pertama adalah oligohalin, merupakan daerah dengan salinitas 0,5 sampai dengan 3 ppt. Yang kedua adalah mesohalin. Mesohalin adalah daerah dengan salinitas 3 sampai dengan 17 ppt. Jenis yang ketiga adalah polihalin. Polihalin adalah daerah yang memiliki salinitas 17 sampai dengan 30 ppt. Faktor yang mempengaruhi ekosistem estuari yang lain adalah pergerakan air. Pergerakan air di ekosistem estuari kebanyakan terbentuk dipengaruhi oleh pasang surut, di mana pasang surut membentuk arus yang dramatis. Pasang surut ini akan membuka sebagian daerah estuari secara periodik. Pasang surut juga membentuk fenomena tidal bores di ekosistem estuari. Karakteristik fisik berikutnya adalah oksigen. Di ekosistem estuari, oksigen dipasok melalui 2 cara. Yang pertama, difusi dengan udara bebas. Yang kedua, oksigen didapatkan dari proses fotosintesis oleh fitoplankton dan makrofita yang ada di ekosistem ini. Semakin tinggi suhu dan salinitas akan membuat tingkat kelarutan oksigen menjadi lebih rendah. Oleh karena itulah, kelarutan oksigen di daerah estuari rata-rata lebih kecil 20% dari yang ada di air tawar. Karakteristik berikutnya dari ekosistem estuari adalah kekeruhan. Kekeruhan di ekosistem estuari akan naik saat pasang surut terjadi. Hal ini
karena teranduknya lumpur dasar di ekosistem estuari. Pasang surut sendiri terjadi karena pengaruh ombak dan angin. Kekeruhan akan menimbulkan beberapa efek untuk organisme yang hidup di ekosistem estuari. Yang pertama, dapat membatasi fotosintesis dan meningkatkan respirasi. Dalam proses ini, O2 dikonsumsi dan CO2 dihasilkan. Kekeruhan di ekosistem estuari juga dapat menyumbat insang ikan dan organ makan zoobentos. Kekeruhan juga mengakibatkan pengaburan penglihatan ikan. Karakteristik selanjutnya dari ekosistem estuari adalah nutrien. Di ekosistem ini, nutrien akan berlimpah di daerah yang mendapatkan aliran sungai. Kelimpahan nutrien ini bisa menyebabkan eutrofikasi, yang secara umum dapat dimengerti sebagai kejadian blooming alga karena keberadaan nutrien yang berlimpah. Nutrien yang berlimpah inilah yang memicu pertumbuhan alga sehingga menyebabkan eutrofikasi. Karakteristik fisik yang juga penting dari sudut pandang ekologi adalah substrat. Di ekosistem estuari, sungai membawa banyak substrat. Dalam substrat ini terdapat partikel berupa pasir dan lumpur. Di sedimen sendiri, kebanyakan kondisinya adalah anoksik. Kondisi anoksik ini diakibatkan karena terdapat aktivitas bakteri yang menggunakan oksigen. Selain itu, air di sedimen tidak banyak untuk digunakan dalam proses transfer oksigen. Dalam sedimen tidak banyak terdapat air yang biasanya menjadi tempat pasokan oksigen di ekosistem perairan. Pada substrat di daerah estuari juga terproduksi hidrogen sulfide. Kondisi ini menyebabkan banyak bakteri anaerob dapat hidup. Karakteristik fisik di ekosistem estuari yang juga akan sangat berpengaruh secara ekologi adalah suhu. Suhu di ekosistem estuari dapat berfluktuasi secara drastis. Penguapan yang diakibatkan kenaikan suhu juga bisa merubah salinitas secara drastis di ekosistem estuari. Kekhasan karakteristik ekosistem estuari menyebabkan organisme-organisme yang tinggal di ekosistem ini harus bisa beradaptasi. Ada beberapa adaptasi utama yang diperlukan agar organisme-organisme ini dapat tinggal di ekosistem estuari. Mereka paling tidak harus beradaptasi terhadap kondisi salinitas, suhu, kekeringan, keberadaan arus, dan ketidakstabilan sedimen. Untuk organisme yang biasa hidup di ekosistem laut atau di air laut, maka memerlukan adaptasi khusus terhadap kondisi salinitas rendah yang bisa terjadi di ekosistem estuari. Sebagian besar organisme yang beradaptasi terhadap salinitas rendah ini adalah organisme laut yang memang mempunyai kemampuan beradaptasi dengan kondisi salinitas rendah. Organisme yang beradaptasi dengan salinitas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, Euryhalin adalah organisme yang dapat beradaptasi dengan kisaran salinitas yang luas. Kelompok yang kedua adalah Stenohalin. Adalah organisme yang hanya dapat beradaptasi dengan kisaran salinitas yang sempit.
Dalam menghadapi perubahan salinitas, ada beberapa jenis adaptasi yang bisa dilakukan oleh organisme yang hidup di ekosistem estuari. Yang pertama, mereka dapat berenang atau berpindah. Yang kedua, mereka dapat menutup cangkang. Dan yang ketiga, mereka mengatur salinitas tubuhnya menyesuaikan dengan kondisi salinitas yang ada di lingkungan sekitarnya. Pengaturan salinitas merupakan salah satu proses bentuk adaptasi yang dilakukan oleh organisme termasuk yang hidup di ekosistem estuari. Pengaturan salinitas ini dapat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah osmoconformers, yang merupakan klasifikasi untuk organisme yang dapat merubah salinitas tubuhnya menyesuaikan dengan salinitas air di sekitarnya. Yang kedua adalah osmoregulator, yaitu organisme yang menjadikan salinitas tubuhnya relatif konstan. Tidak hanya hewan, tumbuhan yang hidup di ekosistem estuari juga melakukan adaptasi terhadap salinitas. Beberapa tumbuhan memang sudah punya tingkat toleransi salinitas yang tinggi. Beberapa jenis yang lain mempunyai por untuk mengeluarkan garam. Bentuk yang lain adalah mereka menyerap air untuk dapat melarutkan garam yang masuk ke dalam tubuhnya. Adaptasi terhadap perubahan suhu juga merupakan faktor penting bagi organisme kalau ingin hidup di ekosistem estuari. Adaptasi perubahan suhu di ekosistem estuari biasanya dilakukan dengan hidup di dalam lumpur. Selain itu, mereka bergerak aktif menyesuaikan dengan perubahan suhu lingkungan. Organisme yang hidup di ekosistem estuari juga memiliki heat shock protein. Protein ini berfungsi untuk mengatur adaptasi terhadap suhu. Adaptasi lain yang diperlukan untuk hidup di ekosistem estuari adalah adaptasi terhadap kekeringan. Ada beberapa cara organisme untuk bisa beradaptasi dengan kekeringan di ekosistem estuari. Yang pertama adalah mereka menutup cangkang, sehingga mengurangi laju evaporasi. Mereka juga bergerak untuk menghindari kekeringan, atau mereka masuk ke dalam substrat dengan lebih dalam. Jenis adaptasi lain adalah adaptasi terhadap keberadaan arus, yang dapat dilakukan oleh organisme untuk dapat hidup di ekosistem estuari adalah membenamkan diri. Kemudian, organisme-organisme ini hidup di daerah hilir atau dermaga. Beberapa organisme juga memiliki benang bisal yang berfungsi untuk melekatkan dirinya kepada substrat. Pada prinsipnya, adaptasi utama yang dilakukan adalah dengan melekat kepada substrat. Substrat utama yang ada di ekosistem estuari adalah lumpur. Lumpur juga mempunyai berbagai fungsi penting secara ekologi. Lumpur menjadi tempat membenamkan diri, di mana membenamkan diri adalah salah satu cara organisme di ekosistem estuari untuk beradaptasi. Lumpur juga membuat perubahan salinitas menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jenis substrat yang lain. Keberadaan lumpur membuat organisme bergerak lebih lambat, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan organisme yang hidup di ekosistem estuari. Organisme yang hidup di lumpur dapat memompa air lewat lubang untuk mendapatkan oksigen. Lubang-lubang di antara lumpur ini membuat difusi oksigen dapat menjadi cara masuknya oksigen ke air. Selain itu,
organisme yang hidup di ekosistem estuari banyak yang mempunyai hemoglobin yang berfungsi dalam penyimpanan oksigen. Lumpur juga membantu menstabilkan akar tanaman sehingga banyak tanaman bisa hidup di ekosistem estuari. Ada banyak sekali jenis komunitas yang bisa hidup di ekosistem estuari. Jenis-jenis komunitas utama antara lain adalah komunitas air terbuka, komunitas lumpur, komunitas salt marsh, komunitas lamun, komunitas oyster bed atau petiraman, dan yang banyak kita temui adalah komunitas mangrove. Sehingga komunitas estuari sering diidentikan dengan komunitas mangrove. Untuk dapat memahami proses ekologi di ekosistem estuari, maka kita dapat mencermati proses terjadinya rantai makanan. Di slide ini digambarkan proses-proses yang secara umum terangkai dalam rantai makanan di ekosistem estuari. Melihat proses yang ada, maka kita bisa dapat mengerti kenapa ekosistem estuari adalah salah satu ekosistem penting untuk kehidupan manusia, terutama untuk kepentingan manajemen sumber daya perairan. Ini adalah akhir pembahasan tentang ekosistem estuari. Tetap jaga kesehatan dan belajar dengan tekun. Selamat bertemu dalam pokok pembahasan yang lain.